terputus. Apakah sekarang sudah nyambung? Sudah, Pak. Oh, sejak kapan tuh? Tadi mau diberitahu lewat WhatsApp, cuman nggak enak, Pak, mau ditelepon. Oke, gini. Saya terakhir ngomongin soal apa tadi ya? Soalnya saya tadi ngomong aja gitu ya, tanpa melihat kalau ternyata jaringannya terputus. Mudah-mudahan sekarang enggak. Itu apa namanya, layout yang cocok buat kita. Oke, saya ulangi lagi. Saya ulangi saja. Sebenarnya yang terpenting di sini, ya. Tadi ini sudah belum? Belum ya? Tampilan, oh saya belum. Bapaknya belum share screen. Ya, belum share screen. Sebentar. Oke. Ini saya matikan dulu. PowerPoint saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, baik. Sekarang saya besarkan saja. Ini bagian terpenting ketika kalian belajar layout di Quran. Sekali lagi, bahwa ketika nanti kalau memilih tugas akhir yang membahas tentang jenis layout untuk sebuah surat kabar, misalnya, kamu menganalisanya dari sisi arah mata baca. Gitu. Jadi arah mata baca pembaca itu diarahkan dengan cara gaya yang seperti apa. Tadi ada yang sifatnya itu keterbacaannya itu dari samping kolom kiri itu sini. Ini samping kiri, ini kolom pertama, kolom kedua, ketiga, dan 4, 5. Jadi dia menunjuk sana dari atas ke atas lagi, ke bawah lagi, ke atas lagi, ke bawah lagi, ke atas lagi, ke bawah lagi, ke atas, ke bawah. Itu adalah gaya susunan horizontal. Ya. Tetapi bila bentuk susunan itu sifatnya itu tersusun per satu kolom ataupun dua kolom, kemudian dia ke bawah. Jadi misalnya ini satu kolom ke bawah, satu kolom ke bawah. Nah, ini vertikal. Ini dua kolom ke bawah. Ini kan dari sini dimulai ke sana, ke bawah, selesai. Kemudian dimulai dari sini ke bawah, ke atas, ke bawah, selesai. Ini kan dua kolom. Ini dari atas ke bawah, ke sini, di sini selesai. Ini satu kolom doang. Dari sini judul, dibahas, selesai. Ini dua kolom judul, teks dimulai dari sini ke bawah, atas, ke bawah lagi, selesai. Ini gambar. Nah, ini disebut susunan-susunan yang bergaya base. Hampir serupa dengan gaya-gaya vertikal. Sekarang saya tunjukkan gaya vertikal ya. Nah, ini gaya vertikal. Gaya vertikal itu selalu mengambil satu atau dua kolom. Ini dua kolom. Kalau ini satu kolom, ini satu kolom. Kemudian tersusun ke bawah, tersusun ke bawah. Ini judul, dimulai dari sini teksnya, menuju ke sini, ke atas, kemudian ke bawah, selesai. Kemudian ini juga, ini judul, ini teks, kemudian ini ada dimulainya teks, dibaca ke bawah sini, naik lagi ke sana, turun, selesai. Nah, ini rata-rata dia menggunakan dua kolom itu. Nah, ini disebut gaya vertikal. Nah, kalau yang horizontal, itu yang seperti ini. Dia menggunakan dari ujung kolom yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, itu diteruskan aja untuk
meskipun ini digabungkan dengan gambar. Gitu. Andai kata ini diisi dengan teks semua, maka judulnya ini menguasai semua kolom. Ini judulnya menguasai semua kolom dan teksnya ke sana. Siapa yang mau ngobrolin gaya yang paling terkenal? Gaya bridge yang sama dengan gaya vertikal dan gaya yang horizontal seperti ini. Jadi kalau kamu nanti akan melayout, gunakan dua gaya ini. Gitu. Oke, berikutnya ya. Ini contoh-contoh aja sih. Nah, yang terakhir yang ini. Lalu yang kayak gini nih, gaya apa? Nah, kita lihat ya kan. Ini teks dari kolom pertama, 1, 2, 3, 4. Dia menguasai seluruh panjang kolom ini. Maka ini disebut sebagai gaya horizontal. Gitu. Oke. Kemudian ilustrasinya ini menggunakan ilustrasi yang tidak menggunakan blok kotak. Blok kotak yang saya maksud, blok kotak seperti ini. Ini kotak. Nah, tugas kamu jangan menggunakan kotak. Jadi dilepas kotaknya, sementara harus kamu buat seperti ini. Dia menembus batas dari adanya teks yang ada, yang dikombinasi dengan data-data, karena ini juga infografis ya. Ini ada data-data yang sifatnya itu kronologis. Apa saja sih pungutan-pungutan untuk mereka-mereka itu selama bekerja di negara orang misalnya. Ini kan TKI ya, tenaga kerja Indonesia. Jenis pungutan apa saja gitu. Oke, nah sekarang saya akan kembali lagi ke sini, di mana kamu nanti bisa membaca lebih teliti lagi dari beberapa yang belum ada, seperti misalnya kuadran tadi udah ya. Kuadran itu dibagi menjadi 4, lipatan. Jadi koran itu dilipat menjadi 4 untuk masing-masing kotak itu diporsikan berita-beritanya. Berarti ada 4 berita misalnya gitu. Kemudian bridge layout seperti tadi ya, bridge layout ya sudah ya. Yang belum itu sepertinya sirkus ya. Gaya sirkus itu seperti berebut perhatian. Gaya sirkus itu seperti layout bergaya perhatian yang kayak acak-acakan gitu. Tapi ada gitu. Seperti koran lampu merah. Ini akan adanya lampu hijau bukan lampu merah. Nggak apa. Carikan yang clear gitu ya, yang memegang kalimat. Nah ini saya coba untuk di copy saja biar kelihatan bisa. Oke. Ini adalah gaya sirkus, di mana setiap berita itu saling bersaing. Beritanya banyak banget tuh. Ini berita yang satu dengan berita yang lainnya bersaing. Meskipun tetap menggunakan kolom grid ya, tetapi agak sedikit bebas gitu. Nah, tentang timbul gitu. Ini disebut sirkus. Pertamanya ada namanya koran pos kota ya, koran pos kota. Pos kota ini sama gaya
seperti ini ya. Sama ya, jadi ini nggak perlu saya copy lagi. Ini nah yang lucu itu tampilan mastheadnya itu tenggelam di antara headline. Itu yang lucu, tenggelam di antara headline. Jadi, ya, ini masthead, sementara ini headline di atas. Ini juga headline. Jadi saling menyita perhatian gitu. Nah, ini judul kecil-kecil banyak gitu. Kemudian ada yang horizontal, ada yang vertikal, pokoknya acak-acak lah. Tapi ya beginilah gaya sirkus gitu. Gaya sirkus itu menunjukkan sebuah sifat pembaca yang apa ya, gini, tapi takutnya menyinggung perasaan ya kadang-kadang itu ya. Ada jenjang pendidikan. Sebentar, saya mau cek dulu. Jangan-jangan saya ngobrol tapi terputus. Masih terhubung kok, Pak. Saya ketakutan aja. Oke. Jadi gini, golongan pembaca itu kan terdiri dari beberapa kriteria pendidikan ya. Kalau dulu itu terasa banget loh. Bahkan ada jenjang yang begitu tinggi dulu. Jadi orang yang mengenyam pendidikan tinggi itu dulu itu hebat banget loh. Itu dulu. Misalnya satu kelurahan itu cuma ada 10 orang misalnya untuk yang menempuh pendidikan tinggi misalnya. Tapi kalau sekarang kan hampir semua orang, setiap rumah itu mengenyam pendidikan tinggi, hampir ya. Di tempat saya, lingkungan saya kayak gitu. Ya, meskipun mungkin ya 50-50 lah gitu. Kalau di sekolah saya mengatakan begini, orang yang mengenyam pendidikan tinggi ketika membaca koran, dia menseleksi apa yang dia butuhkan gitu. Kalau sekiranya tata bahasanya, kan tata bahasa itu menunjukkan sifat pembaca kan. Oh, dia pilihan katanya itu hati-hati, kemudian menunjukkan tingkat pendidikan yang baik. Nah, maka pembaca itu menandai itu gitu. Tapi kalau pemilihan kata dari judulnya, dari berita itu misalnya udah kelihatannya itu kasar, kecenderungannya itu marah-marah, dan cenderungannya itu mendorong hal-hal nyerempet-nyerempet yang tidak senonoh kadang-kadang gitu ya. Nah, itu untuk pembaca golongan tertentu juga misalnya gitu. Jangan salah ya, dulu itu dulu tahun berapa ya, tahun-tahun 90-an sampai tahun 2000 lah gitu ya, 90 sampai tahun 2000 banyak orang membaca koran. Kenapa? Ada soalnya. Jadi orang membaca koran karena belum ada TV yang memadai. Jadi TV itu ya cuman TV nasional gitu kan. TV swasta masih jarang gitu. HP belum ada. HP belum ada ya. Terus ya udah, orang untuk mencari berita itu dari koran, dan koran yang murah, istilahnya kalau saya beli aqua botol 500 perak sekarang itu bisa dapat satu koran, istilahnya itu. Jadi kalau saya beli air untuk satu gelas air mineral itu seharga satu koran, yaitu pos kota gitu. Kalau jenis Kompas itu agak mahal, kita itu gitu. Nah,
Oleh sebab itu, kalau kamu menyimak kata-kata yang ada di pos kota ini, itu seronok banget. Bentar ya, kita baca sama-sama saja. Oke. Nih, kayak gini. Ini kan bukan pilihan diksi yang intelektual gitu ya. Juragan sapi lagi tidur di garong. Itu satu ya. Terus ini, jika nyatakan siap perang, kan agak sedikit provokatif gitu. Siswi hadiah